Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Yang sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita bahas malam ini beberapa untayan hikmah dari kehidupan Sayyidatuna Hajar, Ummu Ismail, ibu Nabi Ismail, zaujatu Ibrahim, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bahwa Hajar itu hidupnya naik, turun, naik, turun, naik. Jadi kalau ada orang dalam hidup ini hidupnya penuh dengan lika-liku, zigzag, nah, jadi jangan merasa aneh, jangan merasa kenapa saya begini. Ini pernah dialami oleh Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Hajar radhiyallahu anha, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang perlu kita luruskan, bahwa sebagian orang beranggapan kalau dia sudah taubat, dia sudah ngaji, dia sudah hijrah, lalu hidupnya tenang, adem, ayem. Jadi dari kehidupan Hajar ini kita tahu, Hajar itu orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Ibrahim dan untuk menjadi ibunya Nabi Ismail. Tapi walaupun begitu hidupnya naik turun. Apalagi kita. Nah, ini pelajaran. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah. La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia mau berpikir ketika dia sudah memahami kisah tentang Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu pindah dari Babilonia, Babel, Irak sekarang. Dari Irak beliau pindah ke Palestina. Dari Palestina beliau ke Mesir. Di Mesir itulah beliau bertemu dengan Hajar. Jadi Hajar ini dari keturunan Qubti. Qubti itu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang Mesir yang ada sekarang itu disebut dengan Koptik. Koptik itu artinya keturunan Qubti. Maka ada istilah Kristen Koptik. Maksudnya keturunan dari nenek moyang mereka bernama Qubti. Qob, ba, po. Qubti, jamaknya Akbat. Suku asli Mesir. Jadi Sarah itu keturunan dari Ishak. Sedangkan Hajar itu adalah orang Mesir. Sampai di Mesir, ketika itu Hajar ini adalah perempuan yang menjadi budak hamba sahaya karena sukunya kalah perang. Jadi awal kehidupannya dia tinggi di atas. Dia adalah bangsawan, anak dari kepala suku, amirah, ratu di dalam sukunya. Nah, dalam tradisi dulu kalau berperang antara suku, suku yang kalah itu jadi budak. Jadi kalau ada orang yang mengejek, melecehkan bahwa Ismail itu lebih rendah kualitasnya dari Ishak, karena Ishak itu ibunya Sarah, keturunan dari Yakub.
Sedangkan Sarah itu budak, dia membacanya tidak lengkap. Sarah itu bangsawan, tapi karena sukunya kalah perang, dia ditawan. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai ke Mesir, posisi Hajar ketika itu adalah sebagai budak. Memang betul dia sebagai budak, tapi bukan bapak nenek moyangnya budak, hamba sahaya, bukan. Bangsawan yang kalah perang, posisinya ketika itu sebagai budak hamba sahaya. Ini perlu diluruskan. Jadi hidup Hajar itu dari awal memang sudah pertama tinggi, anak bangsawan, kalah perang, jadi budak. Tapi kemudian diangkat lagi derajatnya. Bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah menikah lama dengan Sarah tapi tidak punya anak. Lalu kemudian Hajar ini menjadi hamba sahayanya Sarah. Lalu Sarah ingin punya anak, dia berikanlah Hajar ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, kamu kalau mau punya anak, ini saya beri seorang budak hamba sahaya, namanya Hajar. Nah, jadi yang memberikan Hajar kepada Nabi Ibrahim itu adalah Sarah. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim, saya mau menerima Sarah. Saya mau menerima Hajar ini, wahai Sarah. Tapi dengan syarat kamu lobangi telinganya, kamu tindik, dan kamu khitan dia. Jadi laki-laki yang pertama dikhitan adalah Nabi Ibrahim. Dan perempuan yang bukan Yahudi yang dikhitan pertama kali adalah Hajar. Kalau Sarah memang keturunan Ishak. Tidak dibahas. Ini tentang masalah yang non-Yahudi. Itu adalah Hajar. Karena Hajar bukan Yahudi. Dia keturunan dari Qub, keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ada yang meriwayatkan hadis tentang perempuan pertama di khitan non Yahudi adalah Hajar, dan perempuan pertama yang ditindik adalah Hajar, maka riwayat itu hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif boleh dipakai kalau bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong. Dan dia pula masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal atau kisah, maka banyak sekali riwayat-riwayat dhaif di dalam kitab-kitab tarikh sejarah. Ini tentang Hajar. Lalu kemudian setelah menikah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, muncul rasa cemburu di hati Sarah. Nah ini zigzag, naik turun. Anak bangsawan, kalah perang, jadi tawanan, budak hamba saya, pembantu. Menikah dengan Nabi Ibrahim, naik lagi melambung ke atas. Ternyata istri Ibrahim, Sarah, cemburu. Turun lagi ke bawah. Nah, jadi perjalanan hidup Hajar itu lebih dinamis, lebih banyak lika-likunya daripada Sarah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu untuk membentuk seorang anak yang luar biasa, itu dilahirkan dari seorang ibu juga yang perjalanan hidupnya luar biasa. Jadi kalau ada ibu yang biasa-biasa aja, ya anaknya biasa-biasa juga. Tapi kalau ibu yang luar biasa perjalanannya, jadi kalau ada orang yang heran, kok bisa Hajar itu tabah, tegar dia tinggal di Makkah. Coba
lihat background, mundur ke perjalanan hidup sebelumnya. Ya bagi dia biasa aja. Karena dia pernah melambung ke atas, dia pernah jatuh ke bawah. Melambung setinggi-tingginya sebagai anak bangsawan, jatuh serendah-rendahnya sebagai budak hamba sahaya. Melambung lagi ke atas sebagai istri Ibrahim, jatuh lagi terasing jauh dari Palestina di Makkah. Sesuatu yang biasa bagi seorang perempuan yang luar biasa. Jadi kalau naik perahunya di danau, di kolam, ya tidak melahirkan nakhoda yang tangguh. Kalau mau kelihatan nakhoda yang tangguh, ya arung jeram, ya di tengah samudra yang luas, samudra Antartika. Karangnya tajam, ombaknya kencang, anginnya puting beliung, barulah lahir yang tangguh-tangguh. Jadi kenapa Ismail itu hebat? Dan inilah moyangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi darah Nabi Muhammad SAW itu dari Ibrahim, dari Hajar. Lahirlah anak Ismail alaihissalam, turun ke bawah sampai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalamnya ada darah keturunan dari Nabi Ibrahim, ada darah keturunan Qibti, anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam, Mesir, yang melahirkan orang-orang hebat, orang-orang tangguh yang luar biasa. Lalu kemudian ketika sudah punya anak, bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Askantu min zurriyati, aku tinggalkan anakku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah, di samping Ka'bah. Coba perhatikan bunyi ayatnya. Aku tinggalkan keturunanku di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman. Itu menunjukkan sangat tandus, kering kerontang. Tapi kenapa ditinggalkan di situ? Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Muncul polemik, masalah. Katanya yang membangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Ismail. Kok dalam ayat ini Nabi Ibrahim mengatakan, ku tinggalkan anakku di lembah yang tidak ada tanaman di samping rumahmu. Kok rumahnya udah ada? Kan belum dibangun. Jawabannya, rumah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam rindu melihat Al-Baitul Ma'mur. Ada namanya Al-Baitul Ma'mur, rumah yang sangat ramai. Ma'mur artinya ramai. Maka kita selalu diajak, marilah kita memakmurkan masjid. Itu artinya meramaikan masjid. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur, demi rumah yang sangat ramai. Kenapa rumah itu disebut ramai? Karena 70.000 malaikat satu hari masuk tawaf mengelilingi rumah itu. 70.000 malaikat satu hari, 70.000 malaikat. Sejak awal sampai hari ini tidak pernah berhenti, setiap hari 70.000 malaikat. Begitu disebutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nah, setelah Nabi Adam turun ke bumi, dia rindu dengan Al-Baitul Ma'mur itu. Maka kata Allah, bangunlah Baitullah, bangunlah Ka'bah. Jadi yang membangun itu Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam yang membangun. Datang zaman Nabi Nuh, banjir bandang, tenggelam, hancur, tinggal pondasinya. Di samping pondasi inilah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail beserta istrinya Hajar. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Baru nanti setelah Ismail besar, diperintahkan Allah lah Nabi Ibrahim dan Ismail untuk merenovasi.
Jadi yang membangun awalnya Nabi Adam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail merenovasi, membangun pondasi yang sudah ada itu kembali. Ini mesti diluruskan. Kalau tidak nanti orang bingung membaca ayat ini. Loh, kan Nabi Ibrahim dengan Ismail yang bangun. Sekarang dia tinggalkan kok di samping, kok udah ada dulu bangunannya. Bangunannya sudah ada. Tapi kena banjir bandang pada zaman Nabi Nuh. Nah, setelah Nabi Ibrahim mengantarkan Hajar di samping Baitullah, dia kembali ke Palestina. Ketika dia akan kembali, dia sudah naik ke hewan tunggangannya. Hajar memegang ujung kain Ibrahim, ujung jubah Ibrahim. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, wahai Ibrahim? Maksudnya ini memang perintah Allah atau Sarah yang nyuruh ini? Allahu amaraka bihadza. Kata Nabi Ibrahim dengan satu jawaban, na'am, ya, Allah yang nyuruh. Apa jawab Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Lihatlah keyakinan seorang perempuan yang tidak menggantungkan dirinya kepada suami, tidak menggantungkan dirinya kepada alam, tidak menggantungkan dirinya kepada rerumputan, pokok kayu, hujan, subur, lembah. Tapi dia mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka Allah tidak akan sia-siakan kami. Ini kalau dipahami setiap muslim, kalau memang Allah menyuruh saya meninggalkan riba ini, berarti dia tidak akan sia-siakan saya. Kalau Allah menyuruh saya untuk hijrah ini, berarti dia tidak akan sia-siakan saya. Begitu cara berpikirnya. Malu kita laki-laki yang gagah perkasa kalau kalah mental dengan Hajar. Hajar perempuan, tapi memang Hajar bukan perempuan biasa. Kenapa dia tegar untuk menjawab idzan lan yudayyi'ana? Karena memang backgroundnya dari belakang itu memang Hajar itu perempuan yang tangguh. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba jadi hebat, enggak. Universitas yang membuat orang tangguh itu bukan S1, S2, S3. Universitas yang membuat orang tangguh itu namanya universitas penderitaan. Dan Hajar lulusan dari universitas itu. Maka jangan heran Hajar tangguh, anaknya Ismail pun juga tangguh. Dan cucu mereka Muhammad SAW adalah manusia tangguh. Kenapa? Karena dibentuk dengan perjalanan nasib yang luar biasa. Kata Hajar, yang meninggalkan kami ini pencari rezeki. Yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Silakan engkau pergi ke Palestina, wahai Ibrahim. Yang meninggalkan kami ini pencari rezeki. Maksudnya Ibrahim pencari rezeki. Dan yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira mana yang lebih hebat? Ditinggalkan suami, suami itu pencari rezeki. Tapi yang tetap bersama siapa? Pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Hajar itu tauhidnya luar biasa. Kalau mau belajar ilmu tauhid, belajarlah ilmu tauhid dari Hajar. Idzan lan yudayyi'ana. Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Jatuh. Istri Nabi, wow. Ibu Nabi, luar biasa. Istri tuanya Sarah tidak punya anak. Sekarang melahirkan anak, melambung. Ditinggalkan di gurun kering kerontang, jatuh. Tapi karena orang sudah biasa jatuh, ya biasa aja. Jatuh itu menyakitkan bagi orang yang nggak pernah jatuh. Jangan posisikan diri di atas menara gading. Karena nanti kita kecewa kalau orang tidak menoleh ke atas.
Kalau kita berada di Menara Gading di atas, kita akan ngelihat orang bawah ngelihat saya enggak ya? Ketika kita tidak ditoleh orang, kita marah. Kenapa? Karena orang nggak ngelihat kita. Posisikanlah diri serendah-rendahnya. Serendah apa? Di bawah telapak kakinya anjing Ashabul Kahfi. Sehingga orang nggak bisa nginjak kita lagi. Adakah yang lebih rendah daripada anjing? Di bawah tapak kakinya. Kalau saya posisikan saya sebagai ustadz kondang yang diundang, maka saya akan minta macam-macam. Saya minta tiket pesawat eksekutif, saya minta pelayanan, karena saya memposisikan diri di atas Menara Gading. Tapi kalau saya posisikan saya adalah pelayan hamba Allah, umat Nabi Muhammad, rendah. Jadi tidak ada. Jadi kita ini menjadi lelah, letih itu karena pikiran kita sendiri. Kita yang melambungkan diri kita ke atas. Tapi kalau kita tidak lambungkan diri kita, ya biasa aja. Mau disepelekan orang, ya kita memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, Hajar itu bagi dia tinggal di lembah yang tidak biasa aja. Kenapa biasa? Karena dia memang sudah pernah jatuh sebelumnya. Dia anak bangsawan, kalah perang bapaknya, jatuh menjadi hamba sahaya. Biasa. Sekarang jatuh lagi, pernah jatuh. Bukan jatuh yang pertama. Jadi kalau ada orang dalam kehidupannya, dalam bisnisnya, dalam hijrahnya, dalam pergaulannya, hina orang, tidak membuat jatuh. Pujian tidak melambung, pujian tidak membumbung, hinaan juga tidak membuat murung. Orang yang pernah tegar dipukul ombak, dihempas gelombang, dihantam badai, maka gerimis-gerimis tipis itu tidak akan pernah mengusik dia. Orang yang heboh dengan gerimis itu kan yang nggak pernah kena hujan. Nah, jadi Hajar perempuan yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tinggal di tanah yang kering kerontang. Naik dia ke atas Bukit Sofa mencari air. Air tidak ada di Bukit Sofa. Naik ke atas Bukit Marwah. Marwah pun tidak juga ada air. Dia tidak mengangkat tangan lalu mengeluh, ya Allah, aku ini kan istri Nabi, suamiku Nabi, anakku juga Nabi, aku ini dua Nabi bersamaku. Suamiku Nabi, anakku Nabi, kok begini banget ya? Enggak ada dia gitu. Dia tetap naik ke atas Bukit Sofa, naik ke atas Bukit Marwah. Perbuatannya naik ke Sofa ke Marwah itu bahasa Arabnya sa'i, sa'i, sa'yu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'i kita menyebut, artinya usaha, ikhtiar. Tapi bukan berarti dari usaha itu hasilnya datang. Ternyata air itu bukan di atas Bukit Sofa, air itu bukan di atas Bukit Marwah, dan air itu tidak dari tumit kaki Hajar. Ketika dia pulang, air itu justru datang dari tumit kaki anak yang belum pandai berjalan. Kenapa Allah enggak langsung aja dari awal tiba-tiba tumit Ismail itu bergesek ke tanah mengeluarkan air, kan selesai. Kenapa mesti berliku hidup ini? Ya disitulah ceritanya. Hidup ini kan cerita. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita Nabi Ibrahim. Seperti cap jempol. Cerita saya dengan cerita ibu, cerita bapak. Maka tulislah cerita itu. Karena cerita kita tidak sama. Kenapa mesti naik ke Sofa dulu, naik ke Marwah dulu, naik ke Sofa, naik ke Marwah, pulang dulu. Ya disitulah nilai perjuangannya. Bukan pada airnya itu kan finalnya. Tapi pada prosesnya. Jadi banyak orang sekarang tidak mau melewati proses, mau instan. Mie instan pun direbus dulu pakai air panas. Tidak langsung pada hasilnya. Dia berproses. Proses inilah yang mau diajarkan ke kita oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW kalau Allah mau, nggak perlu panjang begitu ceritanya.
Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Selesai. Tapi kenapa mesti ada hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, hijrah kedua, pergi ke Taif, dilempar batu. Maka bagi orang yang merenung, orang yang berpikir, ya begitulah hidup kita. Kadang sesuatu yang bagi kita menyakitkan, tapi 10 tahun, 20 tahun akan datang, itu menjadi cerita yang luar biasa. Cobalah di malam yang hening, mundur kita sejenak tentang perjalanan hidup kita. Beberapa hal yang menyakitkan biasanya itu memorinya lebih melekat. Dan beberapa hal yang menghunjam ke dalam hati pikiran kita, menyakitkan, itu menjadi cerita yang indah hari ini. Begitulah yang dialami oleh Hajar. Ternyata air itu datang dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Bagi engkau, hai Abdul Somad, teruslah naik ke atas bukit Safa, teruslah ke atas bukit Marwah. Mungkin tidak ada air di sana, tapi pahala tetap ada. Hasilnya serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian setelah lulus dengan ujian air dan sampai hari ini, jadi kalau Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina itu diperkirakan 1800-an sebelum Masehi. Sekarang sudah 2024. Jadi lebih kurang 3824 tahun lebih kurang cerita ini. 3000 tahun itu air itu tetap mengalir, tidak kering, dan nama Hajarlah itu. Maka dalam sholawat tidak hanya Ibrahim kita sebut, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim maksudnya Hajar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi dalam sholat kita 2 kali menyebut Hajar, tapi tidak menyebut namanya. Keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim maksudnya Hajar dan Ismail, Sarah dan Ishak. Selesai ujian masalah fisik, air. Sekarang ujian non fisik. Ujian apa? Perasaan. Ujian perasaan ini ternyata lebih dalam daripada ujian air. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu. Ini kalau bukan ibu yang luar biasa, ngamuk dia. Enak aja kata dia, aku yang membesarkan, kau tinggalkan jauh, datang-datang mau dipotong. Tapi karena dia memang perempuan luar biasa, anaknya pun juga lahir luar biasa. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Didikan siapa itu? Didikan Hajar. Didikan seorang al-madrasatul ula, sekolah pertama. Sekarang berapa banyak anak-anak D3, S1, S2, S3 yang bisa beradab seperti didikan Hajar. Daftarkan anak Anda ke sekolah plus, akan dapat beasiswa dari luar negeri. Ya, tapi apakah dijamin beradab? Belum ada jaminan sekolah yang membuat anak beradab. Sekolah yang menjamin beradab nama sekolahnya Hajar. Hajar mendidik Ismail dengan pendidikan yang luar biasa. Melambung ke atas, sudah dapat air Zam-Zam, turun lagi ke bawah. Zigzag memang. Turun ke bawah, anak mau disembelih, bagaimana rasanya? Bagaimana perasaan perempuan anak mau disembelih? Naik lagi melambung ke atas. Kenapa?
wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor sembelihan. Habis puncak dari kelulusan Hajar. Lulus, Hajar itu lulus fisik, lulus mental. Tinggal di tempat yang tidak ada tanaman, lulus. Mencari air untuk anak, lulus. Membesarkan anak, lulus. Perasaannya dicabik-cabik, anak mau dipotong, lulus juga. Wah, bagaimana sekarang perempuan generasi Hajar ini? Perlu dibuat sekolah calon-calon alumni generasi Hajar yang luar biasa. Sampai akhirnya dia disebutkan dalam setiap orang yang melaksanakan ibadah haji, sa'inya Safa Marwa adalah Hajar. Minuman air zam-zamnya tersemat nama Hajar. Dalam sholatnya juga Hajar. Tapi predikat itu, setiap muslim di atas dunia ini tidak lepas daripada Hajar. Oke lah, dia tidak bisa umrah, dia tidak bisa haji, dia tidak bisa tawaf, dia tidak bisa sa'i, dia tidak minum air zam-zam. Saat sholat, dia punya hubungan dengan Hajar. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Apalagi yang punya duit, bisa ke Makkah, tawaf, sa'i, Hajar. Safa, Hajar. Marwah, Hajar. Minum air zam-zam, Hajar. Di samping Baitullah, Hajar. 3000 tahun lebih Hajar menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi kalau hidup kita itu ujiannya luar biasa, maka Allah ingin kita menjadi luar biasa. Kalau ujiannya biasa-biasa aja, ya berarti Allah mau kita biasa-biasa aja. Tapi kita nggak sombong angkuh, ya Allah kasihlah aku ujian yang luar biasa, karena aku mau luar biasa di hadapanmu. Na'udzubillah, sombong kita. Maksud omongan saya ini, kalau kita rasa ujian hidup kita ini luar biasa, husnuzon sama Allah, berarti Allah ingin buat aku seperti Hajar. Kalau hidupku zigzag, hidupku naik turun, turunnya drastis begini, kilo 9, kilo 44, berarti Allah memang ada ingin sesuatu dari kita, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah agaknya pelajaran dari seorang perempuan yang luar biasa, membuat kita yang laki-laki ini malu untuk mengeluh, karena Hajar tidak pernah mengeluh.